Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu dimanapun berada. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak bagi kita. Namun ada mungkin satu nikmat yang sedang Allah Subhanahu wa taala uji bagi negara kita tercinta. Salah satunya adalah nikmat aman. Mungkin kita di sini masih mendapatkannya, namun di beberapa wilayah Allah sedang uji dengan hal tersebut. Makanya bersyukur bagi kita semua sekarang yang Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang sangat banyak itu, termasuk di antara adalah nikmatul amni, nikmat rasa aman. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, tema kajian hari ini biasanya adalah tema biasa, ya, yaitu halaqah dirasah Islamiyah, ya, silsilah untuk belajar agama Islam sampai pada kitab Fadlul Islam, ya, keutamaan agama Islam. Namun pada kali ini Ana ingin memberikan tema khusus sebagai bab nasihat bagi kita semua selaku warga negara Indonesia, karena negara kita qadarullah itu sedang diuji dengan hal yang mungkin sangat genting sebenarnya. Harusnya kita itu sekarang betul-betul muhasabah, introspeksi. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan kita malah joget-jogetan gak jelas, hura-hura, terlebih jauh dari agama. Karena tadi negara kita kali ini saya sampaikan, saya ulang lagi, negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Tidak layak bagi kita untuk berhura-hura, apalagi tidak memikirkan bangsa ini. Oleh karena itu saya himbau pada diri saya pribadi, kemudian pada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita muhasabah. Mari kita cari sebab itu terjadi, kenapa. Kemudian kita cari solusinya. Berhenti berhura-hura, joget sana sini dan yang lainnya. Jangan barangkali itu adalah sebab daripada hal itu. Mungkin kita sekarang masih aman, tapi tidak ada yang jamin kota kita masih tetap aman. Udah banyak sekali kota-kota seperti di Makassar kemarin, sudah sampai gedung DPRD-nya itu dibakar itu kan. Penjarahan sekarang sudah mulai ada. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan ini. Ini hal yang genting. Coba kembali kepada majelis ilmu, kembali ke ajaran Islam. Itu ada semua solusinya itu. Sengaja saya speaker luar agar kita semua mendengar bahwasanya kita perlu sekarang untuk apa? Memperbaiki diri. Kita perlu mencari solusi. Ini bahayanya luar biasa. Kita sudah merasakan loh imbasnya loh. Berbagai macam pajak itu sudah mulai naik dengan kenaikan yang luar biasa juga. Nah, ini semua harus kita betul-betul perhatikan itu.
Makanya dalam kajian Ahad pagi ini yang biasanya tadi kita bawakan tentang akidah Islam seperti itu, kita khususkan pada pertemuan kali ini dengan membahas, saya ambil tema Indonesiaku akan baik-baik saja. Indonesiaku apa? Akan baik-baik saja. Saya ambil tema tersebut walaupun kenyataannya sedang tidak baik sebagai bentuk apa? Positive thinking, tafaul, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperbaiki negara kita. Nah, sebelumnya saya ingin membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jazadih, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizzat lahud dunya." Siapa saja dari kalian tatkala paginya itu dia dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, di desanya, di negerinya, di negaranya, dia aman. Tidak dikecam dengan bahaya, dilingkupi dengan mungkin sekarang demonstrasi, pembakaran, bahkan subhanallah sampai adanya yang meninggal dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwasanya la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh lenyapnya dunia ini, hilangnya dunia ini, bukan cuma hilangnya Aji Barang atau Banyumas atau Banjarsari. Dunia ini lenyap itu lebih ringan daripada apa? Meninggalnya nyawa seorang muslim. Kita sekarang melihat bagaimana ada seorang muslim yang terbunuh dan yang lainnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, hilangnya dunia ini, bumi hancur seisinya. Itu jauh lebih ringan dibanding dengan apa? Hilangnya nyawa seorang muslim. Kita melihat sekarang ada nyawa seorang muslim yang sampai hilang. Apakah kita masih apa? Berhura-hura, senggol-senggol, joget-joget sana sini? Gak sedih, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hilangnya dunia. Lenyapnya bumi ini lebih ringan daripada apa? Meninggalnya satu orang mukmin. Barakallahu fikum. Mana cinta kasih kita kepada sesama muslim? Mana wujud perhatian kita kepada negeri ini? Negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita hura-hura sana sini? Hati apa yang lebih keras daripada hati semacam ini? Hati apa yang lebih tidak berperi kemanusiaan daripada hati yang seperti ini? Mungkinkah kita rela melihat negeri kita sedang apa? Tidak baik-baik saja, kemudian kita hura-hura, kita bermaksiat kepada Allah, atau kita malah termasuk orang yang andil dalam merusak negeri ini? Itu. Barakallahu fikum. Padahal tadi kata Rasulullah SAW, siapa saja yang pada pagi harinya dia mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, dia dalam keadaan sehat badannya, dan dia memiliki apa? Makanan untuk hari tersebut, seolah-olah dia mendapatkan apa? Dunia dan seluruh isinya. Nah ini, rasa aman adalah sepertiga daripada dunia.
Dan sekarang rasa aman sedang Allah uji pada negeri kita. Mari kita mencari sebab, kemudian apa? Mencari solusinya tanpa, mohon maaf, ini sudah lagi terbakar. Tolong jangan memberi minyak pada api yang sedang membara. Tanpa kita berusaha untuk apa? Menyalahkan siapapun. Tidak. Kita tidak menyalahkan satu dua, tidak. Tapi kita melihat hal yang menjadi pemicu tersebut. Untuk segera mungkin dihindari kalau memang masih terjadi. Untuk segera kita introspeksi agar tidak melakukan hal tersebut kembali. Walaupun pada pertemuan ini tidak mungkin disampaikan semuanya. Hanya beberapa poin yang mungkin itu merupakan titik paling pentingnya. Namun sebelum kita melanjutkan kajiannya, hendaknya seorang muslim itu selalu mendoakan untuk negerinya. Bagaimana hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Dalam apa? Surat Al-Baqarah ayat 126. Surat apa? Al-Baqarah 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul mendoakan kebaikan untuk negeri Makkah. Dan kita juga mendoakan kebaikan untuk negeri di mana kita tinggal, bahkan negeri seluruh kaum muslimin. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kebaikan negerinya? Beliau berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Tidak penuh dengan apa? Kekacauan. Bahkan semoga terhindar dari pertumpahan darah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rizki bagi penduduknya dari buah-buahan dari mereka yang beriman kepada Engkau dan kepada hari akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan penduduknya juga. Mendoakan dengan apa? Diberikan rizki. Karena kalau aman gak punya rizki juga apa faedahnya? Iya kan? Aman tapi gak punya makanan. Hanya didoakan untuk negerinya aman. Dan didoakan untuk penduduknya akan apa? Mendapatkan rizki. Tapi bagi siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Bagi penduduk yang mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Makanya ingin mendapatkan apa? Doanya Nabi Ibrahim. Kalau ini ingin mendapatkan doanya Nabi Ibrahim, kira-kira doanya Nabi Ibrahim itu tertolak tidak? Nabi loh ini. Insya Allah tidak. Bahkan Allah SWT mengabadikannya. Syaratnya berarti apa? Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Seperti itu. Kita doakan negeri kita. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doakan itu. Doakan negeri kita. Doakan bangsa kita, penduduk negeri ini. Dan juga penduduk kaum muslimin seluruhnya. Jangan kita iksi dengan kemaksiatan kepada Allah. Jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tidak termasuk dalam doanya yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, bahwasanya negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kembali ke petunjuk yang hak, yaitu Al-Quran. Di situ semua ada solusinya. Kemudian, apa sebab Allah Subhanahu wa taala menguji negeri kita dengan keadaan yang seperti ini? Sebabnya banyak.
Saya akan menyebutkan mungkin 1 atau 2 atau 3 sebab saja, tidak mungkin terlalu banyak. Namun itu yang paling asas, paling pokok. Kenapa negeri kita itu diuji seperti ini? Sebab pertama adalah kezoliman. Sebab apa? Kezoliman. Merebahnya kezoliman di negeri ini dengan sangat luas. Jangan dipikir yang namanya zolim itu hanya memukul. Penguasa memukul rakyatnya. Penguasa memungut pajak yang sangat tinggi pada rakyatnya. Ya, itu betul kezoliman. Tapi zolim itu tidak dibatasi hanya itu. Kita harus tahu dulu apa itu zolim. Jangan-jangan penguasa kita zolim kepada rakyatnya, rakyatnya juga sebenarnya zolim banget. Diri kita sebenarnya adalah penzolim semuanya. Oleh karena itu harus tahu apa itu zolim. Kita nggak tahu, zolim aja nggak tahu, tapi suka menuduh orang lain yang zolim, suka menuduh penguasa yang zolim, atau penguasanya menuduh rakyatnya yang zolim dan yang lainnya. Sudah saling dolim, saling menyalahkan lagi. Sudah bertambah sudah hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan solusi yang dicari, malah akhirnya tumbuh apa? Kerusakan yang lebih parah. Nah, sebab pertama, kehancuran apapun itu. Apapun itu. Baik individu, pribadi, baik masyarakat ataupun negara, sebab utamanya adalah kezoliman. Apa? Kezoliman. Apa itu zolim? Para ulama menyebutkan az-zulmu wad'u syai' ala ghairi makanihil la'iqi. Zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang hak. Tidak pada tempatnya apa? Yang hak. Tidak pada tempatnya yang benar. Saya ulangi. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Jadi yang zalim enggak cuma rakyat. Yang zalim enggak cuma apa? Penguasa. Semuanya bisa zalim. Guru bisa zalim, murid bisa zalim, ustadz bisa zalim, jamaah bisa zalim. Semua orang bisa zalim. Kapan? Kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Apa itu kezaliman yang paling besar? Kira-kira kezaliman yang paling besar itu apa? Syirik. Kezaliman paling besar adalah syirik. Yaitu apa? Meletakkan Allah, meletakkan tandingan bagi Allah SWT untuk diibadahi. Itu adalah kezaliman paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada hal tersebut. Padahal di negara kita banyak sekali terjadi hal tersebut. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Itu adalah kezaliman paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan yang disembah di sisinya, itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu. Kembali ke makna zalim tadi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Kalau rakyat tidak menaati pemerintahnya pada perkara yang baik, berarti zalim atau tidak? Zalim. Kalau pemerintah dia memeras rakyatnya sampai titik darah penghabisan, itu zalim atau tidak? Zalim. Siapapun bisa berbuat zalim. Maka pemerintah introspeksi, masyarakat introspeksi, semuanya introspeksi. Coba kita itu zalim atau tidak?
Kalau ada kedoliman yang dilakukan oleh kita, segera berubah. Kita taubat yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kembalikan kalau seandainya hal itu berkaitan dengan makhluk, maka kembalikan hak makhluk tadi. Misal seseorang korupsi, mengambil harta yang bukan hartanya, baik harta orang ataupun harta rakyatnya, maka kembalikan itu. Siapapun itu, kita tidak mau mempengaruhi suasana. Namun ini loh sebabnya, ana sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kebinasaan suatu negeri, suatu negara itu disebabkan oleh apa? Kezaliman apa? Warganya. Ana enggak katakan penguasanya saja, tapi warganya juga. Karena penguasa juga bagian dari apa? Negara tersebut. Dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi ayat 59. Surat Al-Kahfi ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu." Dan itulah suatu negeri yang telah kami binasakan mereka. Kapan mereka dibinasakan? Lamma zalamu, tatkala mereka berbuat zalim. Dan tadi zalim tidak cuma penguasa yang zalim, semua orang dia bisa zalim. Suatu perusahaan bisa hancur, kenapa? Ada kezaliman di situ. Suatu keluarga bisa hancur, kenapa? Ada kezaliman di situ. Suatu desa bisa hancur, kenapa? Ada kezaliman di situ. Bahkan suatu negara yang sangat besar bisa hancur, kenapa? Ada kezaliman di situ. Salah satu kezaliman yang negaranya hancur padahal dia adalah negara adikuasa, negara terkuat di zamannya. Di zaman Rasulullah SAW itu ada dua negara yang paling kuat, yaitu Romawi, sampai sekarang masih ada, walaupun sudah nggak sekuat dulu. Yang kedua adalah Persia, itu hancur luluh seluluh-luluhnya. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Apa kezaliman mereka paling besar? Persia itu menyembah api. Kezaliman yang luar biasa. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang paling besar. Dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan itulah suatu negeri yang kami hancurkan negeri tersebut. Kapan? Tatkala mereka berbuat zalim. Coba kita lihat, kalaulah kita tidak bisa membenarkan suatu negara karena itu berat, minimal kita apa? Membenahi diri kita, membenahi keluarga kita. Yang semoga dari keluarga yang baik itu muncul keluarga yang baik lagi, muncul keluarga yang baik lagi, menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, desa yang baik, desa yang lain juga baik, muncul kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik, kecamatan yang muncul kabupaten yang baik, terus bisa menjadi negara yang baik. Koreksi. Di mana kita berada tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Allahu akbar, Allahu akbar. Di mana kita? Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Salat. Kalau kita tidak memenuhinya berarti kita zalim. Karena orang dipanggil Allah, jangankan dipanggil Allah. Orang dipanggil itu harusnya menghadap. Ini dipanggil Tuhannya enggak mau menghadap. Sudah cukup, Masya Allah. Allah sangat mengampuni kita dengan banyak hal. Diuji sakit kita nggak sadar. Diuji kekurangan harta kita nggak sadar. Cuma ngerusulah ngedumel. Sekarang diuji dengan negeri ini. Dan sangat mungkin
sangat mudah bagi Allah, Allah tenggelamkan negeri kita. Naudzubillah, jangan sampai. Makanya saya tadi kasih judul negeri kita baik-baik saja. Insya Allah sebagai bentuk apa? Kita optimis, kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu kedzaliman. Uang rakyat digunakan untuk foya-foya, untuk hamburan, dikorupsi. Membangun rumah yang sangat megah, kendaraan yang sangat mewah, bukan jumlahnya 1, 2, puluhan koleksinya. Sementara rakyatnya kelaparan, tidak punya tempat tinggal dan yang lainnya. Ini adalah bentuk apa? Kezaliman. Maka sudahi hal ini. Sudahi kezaliman ini. Begitu juga rakyatnya. Aib negara, aib pemerintah kuliti, ditelanjangi. Ini juga kezaliman. Dan saya nggak mungkin akan menyebutkan semuanya. Khawatir malah menjadi panas. Khawatir kita menyiramkan bensin di kobaran api. Cuma ini loh, sebabnya itu loh. Sebagaimana diteruskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi 59. Kezaliman. Silakan juga dibaca pada surat Yunus. Surat apa? Yunus ayat 13 dan 14. Di situ kita akan dapatinya. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 45 46. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kemudian dalam surat Hud ayat 102. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, hancurnya suatu negeri itu karena sebab apa? Kezaliman. Saya ulangi, kezaliman itu, zalim itu apa tadi? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Siapa saja bisa berbuat zalim. Tidak perlu sekarang untuk kita mengkambing hitamkan ini, mengkambing hitamkan itu dan yang lainnya. Kita introspeksi, semuanya introspeksi. Semuanya introspeksi. Berhenti dari kezaliman tersebut. Jangan kita menyekutukan Allah. Jangan kita mengambil harta yang bukan milik kita. Jangan kita mengumbar aib-aib penguasa. Jangan yang berupa kezaliman tadi. Cukup, berhenti. Seperti itu. Ini yang pertama. Sebab yang pertama. Karena kezaliman. Sebab yang kedua adalah menjaga lisan. Sebab kedua adalah lisan, musibah lisan. Adanya pembakaran gedung ini memang tadi faktor utama adalah kezaliman, tapi ada yang menyulut sekali. Ada ucapan salah seorang tokohnya yang menyebabkan sudah marahnya, udah lagi marah, disulut lagi. Ya tidak, itulah. Dan saya sekali lagi, saya tidak mau menyiram minyak kepada apa? Kobaran api. Enggak perlu disebutkan tokohnya siapa. Ini cuma untuk menunjukkan bahwasanya apa? Sebabnya itu di sini. Salah satu sebabnya adalah bahayanya lisan. Itu yang kedua. Bahaya lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sungguh ada seorang hamba yang dia benar-benar berbicara dengan satu kalimat, tapi kalimat itu mendatangkan kemurkaan Allah SWT sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh dia mengucapkan, ada seorang hamba yang apa? Mengucapkan satu kalimat yang mungkin tanpa sadar, dengan sebab kalimat itu hamba tersebut dilemparkan ke neraka. Coba, ada satu kalimat yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke neraka. Berarti yang lebih rendah dari neraka itu sangat mungkin. Itu apa? Kerusuhan. Ya tidak?
Satu kalimat aja bisa menyebabkan dia dilempar ke neraka. Berarti ada. Sangat mungkin apa? Satu kalimat, yang kalimat itu menyebabkan apa? Kerusuhan, demonstrasi dan yang lainnya. Maka hati-hati lisan kita. Jaga lisan kita. Sekarang berhenti coba. Berhenti, jangan terus mengobarkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum yang lainnya. Ini bahaya sekali. Atau ini memang ada provokator yang menginginkan kehancuran negeri ini. Seperti itu. Makanya Rasul yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan, ngomong yang baik saja. Au liyasmut, atau diam. Seperti itu. Jangan sampai ucapan kita ini apa? Menjadi apa? Pemicu, pemetik apa? Kehancuran suatu negeri. Pikir dulu. Imbas daripada ucapan yang kita sampaikan. Rakyat lagi panas. Tolong jangan dipantik dengan ucapan yang bisa apa? Membakar kemarahan rakyat. Saya live-kan juga ini di media sosial. Begitu juga tolong masyarakat itu jangan mematik panasnya apa? Pemerintah. Pemerintah itu punya kekuatan yang luar biasa loh. Mereka punya alat pertahanan yang untuk dalam dan negeri. Ada yang namanya TNI dan Polri. Itu subhanallah. Itu jangankan untuk melawan rakyat kita yang gak punya tenaga. Kekuatan TNI kita, kekuatan ketahanan kita itu masuk dalam 15 besar dunia loh. Kalau nggak salah nomor 13. Kalau salah saya dikoreksi. Kekuatan TNI dan Polri kita itu termasuk yang terkuat di dunia. Tolong jangan menjadi apa? Bara untuk kemarahan mereka. Sebagaimana tadi jangan menjadi bara untuk kemarahan rakyat. Rakyat kalau sudah marah yang ngeri juga. Pemerintah kalau sudah marah yang ada juga. Ujung-ujungnya apa? Darah kaum muslimin nanti begitu murah. Tolong berhenti semuanya ini. Provokator ini yang jadi provokator. Tolong. Jangan di-share hal-hal yang menunjukkan kesalahan rakyat ataupun kesalahan pemimpin untuk saat ini. Jangan. Karena apa? Akan memancing apa? Hal yang lebih bahaya. Yaitu apa? Bertempurnya antara rakyat dengan penguasa yang kemayoritas mereka semuanya adalah mereka ahli kiblat. Mereka sama-sama menyembah Allah. Rakyat Indonesia mayoritas adalah muslim. Polisi Indonesia mayoritas juga muslim. Jangan mau diadu domba. Jangan mau ditumpahkan darahnya oleh provokator. Itu. Barakallahu fiik. Jaga lisan. Yang jadi pejabat kalau ngomong itu ya dijagalah. Rakyat itu sedang susah sekali. Baik apa ucapan berupa lisannya atau mungkin tulisannya atau mungkin ucapan tubuhnya. Rakyat lagi susah, jangan joget-joget. Rakyatnya susah dijogetin, ya gimana nggak marah. Begitu juga masyarakatnya. Kalau mungkin sudah mulai mereka sudah mulai sadar, jangan dibikin marah juga. Intinya apa? Jaga lisan dari semua kita. Jangan mempengaruhi suasana. Mungkin bagi kita rakyat kecil nggak terlalu paham apa imbasnya ya. Imbasnya itu luar biasa ya ikhwan. Kalau ekonomi sudah tinggal tunggu aja. Bukan tunggu sebulan. Hari ini sudah saham-saham Indonesia itu sudah anjlok semua kalau kalian tahu itu. Kalau kalian jual beli saham, itu sudah hancur itu, hancur-hancuran itu. Jenengan itu akan kerasa, itu sebenarnya pelan. Tapi nanti kalau sudah parah, itu baru akan kerasa. Contohnya apa? Kenaikan pajak, kenaikan BBM, kenaikan ini dan itu, semua ada pajaknya dan yang lainnya. Itu imbas daripada apa? Kekeruhan. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ini sebab yang kedua adalah apa? Lisan, ucapan.
baik ucapan lewat lisan kita, ataupun ucapan yang berupa tulisan kita, ataupun ucapan dari gestur tubuh kita. Itu sebab yang kedua. Anda lihat, karena ini untuk singkat saja, itu salah satu faktor penyebab yang paling menyebabkan kerusuhan ini, keributan ini semakin menjadi jadi. Hentikan kezaliman, hentikan kita berucap dengan sembarangan, mengeser tanpa tasabut, tanpa tabayun. Kalaupun itu benar, kita lihat apakah seran ini akan mendamaikan atau malah justru menjadi semakin panas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian solusinya apa? Solusinya pertama adalah tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Berdoa. Al-Baqarah 126. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Banyak-banyak doa itu. Banyak-banyak kita berdoa untuk kebaikan pemimpin kita. Banyak-banyak kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, rakyat kita. Itu yang paling utama. Perbanyak sujud kita. Perbanyak apa? Sujud kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Tatkala hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku itu dekat. Dekat pertolongannya, dekat kasih sayangnya, dekat perlindungannya, seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa tatkala mereka meminta kepadaku saja. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih penyayang kepada negeri ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu apa? Berdoa. Solusi yang kedua, berlaku adillah. Apa? Berlaku adil. Adil tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Berarti para pejabat itu diadili itu. Makanya betul sekali kata Pak Mahfud itu dulu, Mahfud MD, itu tolong undang-undang perampasan harta itu segera disahkan. Nah, itu kan harta, misalnya itu terbukti korupsi, itu kan harta negara, harta rakyat kan, disahkan itu. Sehingga tidak ada keributan kan? Hartanya negara balik, keributan gak ada, orang itu cuma yang salah aja yang terzalimi, yang salah aja yang terhukum, ya tidak? Yang koruptor aja itu yang terhukum aja kan? Itu betul sekali itu. Undang-undang perampasan harta itu, aset itu segera disahkan itu. Ketika ada pejabat atau siapapun dia memiliki harta yang di luar nalar, maka gunakan apa? Pembuktian balik. Dari mana kamu bisa apa? Mendapatkan harta sebanyak ini dalam waktu yang sesingkat ini. Kalau bisa membuktikan ya nggak apa-apa. Mungkin dia punya usaha. Kalau nggak punya, maka apa? Selidiki. Kan kita punya KPK yang digaji, punya perangkat OJK dan yang lainnya, ya kan? Kalau nggak bisa, sita, itu menjadi harta negara. Ya memang itu hartanya negara. Kalau seperti ini coba, harta koruptornya apa? Gak tahu kemana, nyawa kaum muslimin apa?
bergelimpangan, keributan di mana-mana, kerusakan luar biasa, sudah hartanya enggak kembali, tambah lagi yang rusak berupa fasum-fasum, fasilitas umum. Ya tidak? Kantor-kantor dibakar, mobil dibakar, bahkan lebih parah daripada itu ada nyawa yang sampai harus meregang. Itu solusinya, tegakkan keadilan. Keadilan yang paling tinggi berarti apa? Tauhid. Itu menjadikan, mengajak warga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu keadilan paling tinggi. Begitulah keadilan yang di bawahnya lagi. Adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Orang yang punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin, jadikan dia pemimpin. Itu namanya adil, ya tidak? Orang yang tidak punya kemampuan untuk memimpin, jangan dijadikan pemimpin. Ingat, pemimpin itu ada. Terlebih di negara kita, itu karena dipilih itu loh. Ya tidak? Presiden dipilih, DPR dipilih, dan yang lainnya kan? Berarti memang bisa jadi kita nggak cuma menyalahkan sesuatu pun, dan kita nggak mau menyalahkan, memang kita sedang mengoreksi untuk mencari solusi. Rakyatnya aja tatkala pemilihan itu melihat kok mana yang serangan fajarnya lebih tinggi kok, mana yang amplopnya lebih besar kok. Jadi introspeksi semuanya lah. Makanya sering kita katakan, coba praktekkan pakai D, coba nunjuk ke saya. Tatkala jenengan nunjuk ke saya, itu jenengan cuma satu jari. Coba lihat ulangi. Coba jari yang setelah telunjuk kemana itu? Enggak, coba ulangi. Enggak, ulangi. Ya, 3 jari kemana? Enggak, 3 jari kemana? Kalau kita nunjuk orang, kamu yang salah. Ya, 1 ke kamu, sebenarnya 3-nya diarahkan ke siapa? Diri sendiri. Ya tidak? Bisa jadi kita juga salahnya lebih banyak, walaupun orang itu juga ada salahnya. Makanya bukan kita untuk menyalah-nyalahkan, bukan. Tapi coba mencari solusi. Karena terbukti kalau kita menyalahkan orang, ternyata 3 jari kita menunjuk ke arah kita sendiri. Pakai D loh, gara-gara pakai D loh. Nah, ini cuma 1. Yang 3 ke kita, berarti gara-gara aku sebenarnya. Misalnya kita menyalahkan apa? Rakyat kita. Ini rakyat memang tidak taat, ini rakyat memang anarkis dan yang lainnya. Ternyata apa? 3 jari itu mengarah kepada kita pemimpin. Begitu juga rakyat tak kayak apa? Menyalahkan pemimpin, ini semua gara-gara presiden, ini semua gara-gara DPR. Ternyata 3 juga mengarah kepada dia. Ini gara-gara kamu, gara-gara muridnya. Ternyata yang 3 ke dirinya sendiri, ya kan? Atau muridnya mengatakan ini gara-gara gurunya. Ternyata sebenarnya 3-nya ke arah sendiri. Maksudnya apa? Introspeksi dulu kepada diri sendiri. Itu solusi yang kedua, adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Wayai adzannya adzan, wayai sembayangnya sembayang, wayai kerja ya kerja, wayai ngaso ya ngaso. Jangan dibalik-balik. Wayai sembayang kerja terus, kita enggak melakukan ibadah. Atau ibadah terus ora kerja, lah anak bojone dempani apa, Kang? Iya kan? Silakan dipahami konsep adil tadi. Adil itu bukan masalah pemberian, adil itu masalah apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Gedung DPR itu gedung untuk Dewan Perwakilan Rakyat, untuk musyawarah, bukan untuk konser musik dan joget-jogetan.
Jadi jangan berjoget-joget di gedung DPR. Sama, gedung DPR itu adalah gedung yang mulia di mana dewan-dewan wakil-wakil rakyat di sana. Jangan dibakar juga. Iya kan? Itu tempat yang mulia, harusnya dimuliakan. Dijaga itu bersama. Jangan dikotori dengan joget dan lagu-laguan seperti itu. Digunakan joget, ya akhirnya yang satu bakar sekalian aja, runtuhkan sekarang. Semuanya salah. Harusnya apa? Digunakan untuk hal yang mulia di situ. Dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, harusnya seperti itu. Barakallahu fikum. Itu solusi kedua, yaitu apa? Berlaku adil. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menjaga lisan. Tolong, suasana sudah panas. Pemerintah tadi malam itu Kapolri itu sudah menugaskan, dia salah satu poinnya itu mengatakan markas Brimob itu haram untuk dihancurkan. Ambil tindakan tegas, itu sudah memerintahkan seperti itu. Jadi ya bisa sikapnya benar juga. Karena kalau alatnya sudah dihinakan seperti itu, nggak punya marwah lagi nanti, ya kan? Hati-hati, makanya sudahilah. Duduk bareng-bareng coba. Rakyatnya datang dengan baik-baik, pemimpinnya juga terima rakyat dengan baik juga. Jangan kabur malah. Insya Allah dan subhanallah, hal ini sudah terbukti. Ada yang melakukan ini. Di mana coba? Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono itu menemui dengan pakaian biasa sekali, pakaian dalam terus pakai jaket, menemui rakyatnya. Subhanallah, komentarnya itu, subhanallah, ini betul-betul Raja Jawa dan yang lainnya lah seperti itu. Maksudnya nggak ada yang menyakiti dia, nggak ada lempar-lemparan itu, karena rakyat juga insya Allah mereka akan berbuat baik pada pemimpinnya. Itu jaga lisan. Kemudian yang keempat, memang harus ada tindakan hukum. Memang itu perlu. Hukum harus ditegakkan dengan adil, itu perlu sekali. Koruptor-koruptor itu atau yang memetik permusuhan antar anak bangsa ini, coba mereka diadili dengan baik. Yang joget-jogetan tadi yang bikin marah itu harusnya tatkala tahu komentar masyarakat itu jadi panas, harusnya segera itu dikasih punishment, kasih hukuman, mungkin dicopot atau apa sehingga masyarakat langsung reda, sehingga tidak mengamuk kepada yang lain. Padahal yang lain lebih baik, yang baik juga banyak mungkin itu loh. Atau diambil tindakan lah, jangan dibiarkan apalagi sampai terus menerus seperti itu. Koruptor-koruptor itu segera disahkan tadi undang-undang perampasan aset. Walaupun itu berat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjaga kedamaian negeri ini termasuk bentuk jihad fisabilillah. Karena menjaga darah warga negaranya, terlebih warga negara yang kebanyakan adalah orang muslim. Seperti itu. Jadi itu, tegakkan hukum dengan adil. Insya Allah kebanyakan rakyat sekarang sudah mulai banyak yang paham sehingga siap mendukungnya. Karena memang tidak mudah untuk menegakkan hukum di negeri ini kalau seandainya mau diperbaiki secara langsung des itu. Ya harus pelan-pelan. Tapi harus betul-betul konsekuen, komitmen untuk menegakkan hukum secara adil. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kita berdoa untuk negara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada negeri kita ini. Nah, sebelum ditutup saya ringkaskan ya. Jadi judul kajian kali ini apa? Indonesiaku baik-baik saja. Kemudian nikmat aman, nikmat kesehatan, nikmat adanya makanan, itu adalah nikmat paling agung dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sekarang tadi poin yang ketiga, adanya ujian bagi negara kita dengan diberikannya rasa ketidakamanan, itu kan.
Salah satu beberapa sebabnya saya sebutkan 2 saja. Yang pertama adalah tadi apa? Kezoliman. Zolim dalam artian yang luas, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar, apapun itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Lisan. Nah, kemudian solusinya tadi yang pertama apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Beliau yang kuasa, karena hanya Beliau yang sangat pengasih kepada kita semua. Kemudian yang kedua, berlaku adil. Itu adil berarti apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan, jangan menjadi provokator. Yang keempat, tegakkan hukum dengan adil, seadil-adilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menanamkan nikmat keamanan bagi negeri ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya bagi masyarakatnya, sehingga kita menjadi negeri yang aman, tentram, kemah lipah roh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.